hari ini saya Rianto Agdi SH, CEO Sumur 24 Group bersama orang hebat. Kalau menurut saya orang hebat, beliau pemuda dari Simalungun dan sekarang berkarir di pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dipercaya oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Di lain itu, dia juga aktif di bidang sosial. Dia ketua YARMI. Apa itu YARMI? Nanti dijelaskan oleh Pak Ismail Sinaga namanya. Mereka berkecimpung dari beberapa wilayah YARMI, tapi juga berbagai kepentingan sosial dilakukan. Mungkin Pak Ismail, gimana kabar? Sehat hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Sibuk terus ya? Alhamdulillah. Sibuk terus ya, apalagi ini udah mendekati Ramadan, barangkali program-program mendukung Pak Gubernur akan terus dilakukan ya. Baik. Ya, tapi di luar itu, Pak Ismail ini kan sebagai ketua YARMI, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat publik apa itu YARMI. Mau silakan Pak Ismail. Makasih Mas Rianto Agli. Saya sebelumnya menyampaikan terima kasih ya atas apresiasi yang disampaikan oleh Mas Rianto melalui Sumur 24 untuk keluarga besar YARMI. Jadi ini adalah penghargaan untuk keluarga besar YARMI sebagai mitra kerja terbaik versi harian Sumur 24 yang ke-10 ya, tahun. Jadi 10 tahun sudah berbakti secara konsisten. Ya. Jadi sekali lagi atas anugerah ini kami mengucapkan terima kasih. Kemudian tadi Mas Rianto mempertanyakan ke kita, apa sih sebenarnya YARMI itu? YARMI ini adalah suatu lembaga yang eksis ya, semenjak tahun pasca G30 SPKI. Iya, YARMI itu sudah ada ya. Iya, jadi ini adalah suatu upaya dari pemerintah untuk sebenarnya bela negara. Bela negara itu ya. Kalau kita ingat dulu mungkin Pak Ahmad Nasution ini sebagai salah satu penggagasnya. Ya. Jadi kemudian banyak mahasiswa yang ikut di dalam resimen mahasiswa dan ya. YARMI adalah suatu tempat kita kembali bernaung, berkumpul, menjalin solidaritas kebersamaan untuk terus menggelorakan bela negara. Gitu, Itu pengkaderan ya, ya pengkaderan gitu. Generasi muda. Ya. Waktu di mahasiswa ya. Mahasiswa itu. Jadi macam-macam sekarang teman-teman gitu itu yang dari alumni resimen ini banyak yang berbakti di berbagai sektor. Ada dan sudah berhasil dan sukses ya. Ada yang menjadi anggota TNI, polisi, misalkan banyak ya. Banyak juga ya. Menjadi pengusaha ada. Banyak ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Di pusat itu di bawah pimpinan siapa YARMI dan bagaimana sekarang kira-kira bisa disampaikan kepada kita? Jadi kalau di pusat itu ketumnya adalah Pak Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli Hasan. Kemudian sekjennya adalah Pak Zulkifli Hasan ketua DPD PAN. Kedua DPD PAN. Waduh, mantan menteri dan ketua ya kan. Kemudian untuk sekjennya Pak Riza Patria. Pak Riza Patria ya. Dia adalah wakil gubernur DKI Jakarta. Wih. Top kalau ya. Bendaranya Pak Menteri Kominfo. Menteri Kominfo ya? Plate. Jadi memang kita melihat bahwasanya ini adalah satu organisasi yang tumbuh dari mahasiswa dan kita akan tetap menjaga idealisme itu di bidang profesi kita masing-masing, khususnya untuk bela negara. Bela negara. Jadi alhamdulillah Mas, saya dilantik sejak tahun 2021 yang lalu. Dan kita sudah melakukan berbagai kegiatan, sudah raker ya, dan kita sudah bentuk di 10 kabupaten dan kita rencanakan kita akan konsolidasikan untuk seluruh kawan-kawan ya di seluruh kabupaten kota alumni resimen mahasiswa. Ayo kita kumpul bareng kembali gimana supaya karena jangan sampai nilai-nilai kebangsaan bela negara ini terkikis ya. Ini rasa persatuan kesatuan kita untuk mengokohkan solidaritas itu diperkuat ya. Sehingga juga nanti ada di mahasiswa kita ini nggak, artinya dia paling itu dia punya contoh panutan gitu. Iya. Jangan dia lihat ya anggota atau mantan atau alumni resimen mahasiswa itu kok kayaknya nggak berprestasi gitu. Kita ingin tunjukkan alumni resimen mahasiswa berprestasi gitu ya. Tapi kemarin saya melihat beberapa YARMI atau resimen mahasiswa itu melakukan kolaborasi dengan TNI untuk melakukan pengkaderan. Ini gimana ceritanya? Ya, jadi setelah sekian lama tidak ada melakukan diksar ya. Kemarin ya dengan teman-teman saya para alumni kita
menginisiasi ya, dan mengajak beberapa kampus untuk melakukan Diksar. Diksar ya? Ya. Pendidikan dasar ya? Pendidikan dasar, ya. Paling nggak 1 pekan. Kita kerjasama dengan TNI Angkatan Darat. Yang Brigif 7 yang di Galang. Di Galang ya? Alhamdulillah sudah selesai. Dan kita harapkan adik-adik yang kemarin kita bina itu bisa bermanfaat lah. Ya. Artinya kedisiplinan yang ditanamkan bela negara itu bermanfaat waktu dia di tempat kuliah. Saya mau mahasiswa yang ikut resimen mahasiswa ini harus berprestasi di tempat kuliahnya. Kuliahnya harus selesai tepat waktu, ya, jauh dari narkoba, dan kemudian tentu nanti dia punya akses, punya relasi ya dengan resimen mahasiswa ini. Itu di dalam kampus ya. Gitu. Tapi di luar kampus sekarang ini, Bung Ismail ya kan, bisa dijelaskan sekarang kan sudah ada 10 kabupaten kota. Mungkin sudah seberapa banyak? Mungkin ke depan ini mau jadikan apa ini mungkin, atau ikut politik atau bagaimana dia? Jadi kalau masalah politik tentu kita kan cerita bela negara aja. Jadi alhamdulillah kita juga didukung oleh Bapak Gubernur dan Pak Wagub ya, untuk gimana mengkonsolidasikan ini semua. Dan alhamdulillah kita sudah punya kantor di Jalan Darussalam, itu sebagai juga markas resimen. Markas resimen ya. Markas resimen mahasiswa kita sudah punya. Jadi mudah-mudahan kalaulah misalkan ada mahasiswa resimen yang ke Medan, misalkan dari daerah, perlu tempat diskusi, tempat istirahat, sudah kita siapkan di Medan. Oh itu ya, untuk menggelorakan sampai 33 kabupaten kota ini gimana kira-kira? Ya ini tentu perlu kerja berat dibantu oleh semua 24 ini juga nih kayaknya. Nah ini jadi disitulah dia poinnya, kita alhamdulillah kerjasama dengan semua 24 termasuk menanamkan nilai-nilai bela negara tadi, dan juga sebagai publikasi ke masyarakat halayak supaya jangan a priori dengan resimen mahasiswa. Nah, jangan a priori karena memang ya memang mungkin punya kesan-kesan di masa lalu agak sedikit galak ya. Jadi ini sekarang kita harus emas dengan situasi yang lebih soft ya, manis ya. Lebih manis religius ya kan ya. Mungkin Pak Ismail ini kan Ramadan sudah datang, akan menyampaikan mungkin besok atau lusa yang bisa mungkin disampaikan kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah Ramadan, atau ada program yang kita lakukan untuk mengarah ke sana kira-kira. Baik, terima kasih. Jadi kepada seluruh khususnya kepada seluruh keluarga besar, alumni resimen mahasiswa dimanapun berada, baik di Sumatera Utara maupun di Indonesia tentunya ya. Jadi kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Demikian juga untuk seluruh warga masyarakat. Mari kita gunakan momentum kehadiran Ramadan tahun ini untuk memperbanyak amal, baik amal pribadi maupun amal sosial. Nah, jadi ini tentu juga butuh ketenangan, kedamaian. Mari kepada seluruh masyarakat ya, khususnya resimen dimanapun berada, mari kita jaga ketenangan, kedamaian dalam bulan suci Ramadan ini, jangan kita cederai. Atau nanti ikut memberikan takjil kepada masyarakat kurang mampu atau bagaimana ini? Memang, jadi kami tentu tidak ingin ria, tapi kalau mau disebut pun nggak apa-apa. Memang kita juga melakukan aktivitas yang sama. Jadi sesuai dengan hasil raker kami, Mas Gil, bahwasanya salah satunya adalah kita juga melakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial kepada bang-bang beca. Itu akan dilakukan ya dalam Ramadan ini. Sudah pernah kita lakukan di luar Ramadan, dan insya Allah di Ramadan nanti mungkin memang ada himbauan pemerintah dilarang menyelenggarakan buka puasa bersama. Nanti kita akan kemas sehingga juga tidak menghindari kerumunan, dan juga kita tentu dengan prokes lah. Pak Ismail, ini kayaknya lambangnya seperti angkatan laut ini ya. Bisa dijelaskan ini mungkin Pak Ismail. Jadi memang ini adalah lambang resimen mahasiswa ya. Menwa ini lambangnya memang dia mengadopsi lambang-lambang kewiraan. Di sini ada gambar bintang, padi dan kapas. Kemudian tentu kita juga punya jargon Menwa, gitu kan? Widya Kastrena Dharmasida. Itu artinya apa itu? Widya Kastrena Dharmasida itu adalah suatu semangat bahwasanya Widya Kasren itu tetap berkarya untuk berkarya demi nusa dan bangsa. Itu dia. Jadi filosofinya di sana.
Mungkin ini dalam kontes ini saya pakai ya, Mas. Boleh pakai dan lebih biar pas ya. Iya, iya. Cuma memang pakaian seragamnya nggak ini nih. Iya, iya, kebetulan iya, Mas iya, nontonnya di tempat tugas nih. Iya, iya, iya. Waduh, bisa disorting dia. Jadi kalau saya udah pakai ini Mas, ini artinya kita siap di lapangan. Iya, iya. Iya, iya. Ini Maju ini tak adalah gentar ya? Siap. Iya, membela yang benar. Membela negara. Iya. Mungkin ini dalam kontes pembangunan Sumatera Utara. Di pasangan Pak Edi Rahmayadi dan Pak Wakil Gubernur Musara Jeksa, mungkin Army ikut berpartisipasi seperti apa? Bisa mensukseskan Sumut Bermartabat ini sampai akhir periode itu. Saya rasa tentu kita semua berharap bahwasanya penyelenggaraan pemerintahan ini tentu bisa meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jadi seluruh masyarakat, termasuk juga lah ya, kita akan dorong. Termasuk bagaimana kita mensosialisasikan program-program terpenting yang sedang dilaksanakan. Termasuk sekarang misalkan pandemi COVID yang selesai, kita ikut mensosialisasikan prokes. Jadi dan juga tentu kita dorong kegiatan-kegiatan yang lain ya. Sekali lagi tentu pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Ya. Harus ada kolaborasi dengan beberapa elemen, termasuk IARMY yang dalamnya. Kita harus mengambil peran sesuai dengan porsi kita masing-masing untuk gimana supaya Sumatera Utara ini, kalau nggak kita membesarkan Sumatera Utara mau siapa susah lagi gitu ya. Iya. Luar biasa, termasuk Sumut 24 ini harus kita apresiasi. Iya, betul. Membesarkan Sumatera Utara. Mungkin ini agak terakhir mungkin disampaikan kepada kita semua, masyarakat juga ingin tahu siapa pengurusnya, kemudian setelah pengurus ini mungkin agenda terkhusus itu apa kira-kira, bagaimana ke depan ini yang paling mendekati kegiatan yang spektakuler ini. Baik, jadi kami sudah melaksanakan raker. Nah, ini adalah satu sesuai dengan anggaran dasar suatu kegiatan yang mendudukkan rencana kita ke depan ya. Tadi Mas Rianto menanyakan tentang kepengurusan ya. Di posisi wakil ketua ada saudara Bagariang, itu dulu dia adalah Danmen, Danmen Matara ya. Kemudian untuk di Sekjen itu ada Pak Robert Utagaul, beliau juga mantan Danmen Matara. Kemudian ada bendara itu Pak Yafid Zamparinduri, dia ini dari Menwa Mahawarman, Jawa Barat ya. Ya. Jadi Menwa ini banyak Mas. Oh, itu kolaborasi dari beberapa provinsi nyatu di sini. Jadi kalau saya ke Jakarta, misalkan saya punya banyak teman. Gitu ya. Saya ke Belitung, ke Kalimantan, di sana ada Menwa. Jadi hasil dari rapat kita kemarin, tentu yang pertama adalah kita konsolidasi dulu dan kita akan evaluasi kepengurusan yang sekarang. Banyak senior ya, khususnya yang kemarin mungkin dia kurang terinformasi, belum masuk dalam kepengurusan. Nanti kita akan lakukan konsolidasi, kita lakukan reshuffle lah ya, evaluasi lah, pemantapan organisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu kita harus menyiapkan sekretariat, yang saya katakan tadi sudah selesai. Kemudian juga tentu terkait hal-hal lain ya, untuk terkait dengan bagaimana memperkuat pengorganisasian, kemudian jalinan komunikasi antar sesama alumni sampai ke peningkatan ekonomi. Ekonomi dari para alumni ini juga harus kita pikirkan ya, karena nggak semuanya yang beruntung. Nggak semua beruntung ya, ada juga yang petani juga ada ya. Ada juga harus kita pikirkan. Iya. Tapi luar biasa hari ini Bung Mail, Ketua Sumatera Utara. Barangkali ini yang disampaikan hari ini kepada masyarakat yang melihat kita ini, Sumut 24 TV, nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ketua, semoga sukses selalu. Kita bisa bincang-bincang lagi lebih dalam. Ini sebuah penghargaan untuk Pak Ismail yang sangat luar biasa. Terima kasih semuanya. Saya Rianto Aglesa, CEO Sumut 24 Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.